Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kali ini kita akan membahas tentang bekicot. Bekicot merupakan salah satu hewan yang biasa ditemukan di tempat-tempat yang lembab dengan ciri khas memiliki tempurung yang berfungsi untuk melindungi dirinya. Tempurung bekicot ini selalu menyertainya dimanapun hewan ini berjalan, seperti halnya yang juga terjadi pada siput dan kura-kura. Akhir-akhir ini ramai terjadi di masyarakat penjualan daging bekicot. Umumnya hewan ini dimasak dalam bentuk sate sehingga lebih dikenal dengan nama sate bekicot atau sate 02. Masyarakat awam merespon fenomena tersebut dengan sikap yang berbeda-beda. Ada yang membeli dan mengkonsumsinya tanpa peduli apakah hewan bekicot ini halal atau tidak. Ada yang pula yang memilih untuk tidak membeli karena belum tahu status kehalalan hewan bekicot ini. Bahkan ada pula yang menganggap bahwa sate bekicot merupakan salah satu objek mata pencaharian tersendiri yang dapat mencukupi keberlangsungan hidupnya dan keluarganya. Lalu sebenarnya halal atau haramkah mengkonsumsi bekicot menurut hukum Islam? Baik, bekicot dalam istilah Arab biasa dikenal dengan nama halzun. Hewan ini oleh para ulama dikategorikan sebagai hewan yang menjijikkan, mustakhbath, sehingga termasuk hewan yang tidak halal atau haram. Hal demikian seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Hayat Al-Hayawan Al-Kubra. Al-halzun audun fi jawfi ambubati hajariyah yujadu fi sawahilil bihar wa syututil anhar. Halzun membiasakan hidup di dalam tempurung yang keras. Hewan ini dapat ditemukan di pinggir lautan dan di tepi sungai. Wa hadhihi dudah takhruju binisfi badaniha min jawfi tilkal ambubati as-sadafiyah wa tamshi yaminahu wa yasarahu tatlubu madatan taghtadi biha. Hewan ini mengeluarkan sebagian badannya dari dalam tempurung kerangnya, lalu berjalan ke kanan dan ke kiri untuk mencari benda yang dapat ia makan. Fa'idha ahassat bilayyin wa rutubah imbasatat ilaiha. Ketika dia merasa berada di tempat yang lembut dan basah, maka ia akan membeberkan diri pada tempat itu. Wa idza ahassat bi khushunah aw salabat inqabadat wa ghadat fi jawfi ambubati as-sadafiyah. Dan ketika dia merasa berada di tempat kasar dan kering, maka dia akan mengurung dan masuk ke dalam tempurung kerang tersebut. Hadaran minal mu'dhi li jismiha, karena khawatir dari sesuatu yang menyakiti tubuhnya. Wa idza insabat jarat baitaha ma'aha. Ketika dia berjalan, maka rumahnya juga bersamanya. Wa hukmuhu at-tahrim listikhbathihi. Maka hukumnya hewan ini adalah haram, karena hewan ini dianggap hewan yang menjijikkan menurut orang Arab. Berdasarkan referensi yang saya sebutkan di atas, maka mengkonsumsi hewan bekicot adalah hal yang diharamkan, sebab bekicot tergolong hewan yang menjijikkan menurut pandangan orang Arab. Sehingga meskipun sebagian orang ada yang menganggap bekicot sebagai hewan yang normal untuk dikonsumsi dan dianggap tidak menjijikkan, maka penilaiannya sama sekali tidak mempengaruhi terhadap keharaman mengkonsumsi hewan bekicot secara umum. Ketika hewan tersebut diharamkan, maka hukumnya menjual sate bekicot seperti halnya
yang biasa terjadi di masyarakat juga merupakan hal yang diharamkan, sebab akan mengantarkan orang lain untuk melakukan keharaman. I'anah alal maksiyah, berupa mengkonsumsi hewan yang diharamkan tadi. Pendapat di atas merupakan pendapat dari madhab Syafi'i, seperti halnya yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Sedangkan ketika menelisik status daging bekicot dengan berpijak pada madhab lain, rupanya masih terdapat ulama yang berpandangan bahwa bekicot bukan hal yang diharamkan. Misalkan seperti pada pendapat Imam Malik, seperti yang dikutip dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra. Walaqad su'ila Malik an syai' yakunu fil maghrib yuqalu lahu al-halzun yakunu fis sahara yata'allaku bisyajar ayukal. Imam Malik pernah ditanya tentang hewan yang ditemukan di tanah Maghrib, adalah di tanah Maroko, biasanya disebut dengan halzun. Hewan ini biasa berada di hutan belantara dan bergantungan pada pepohonan. Apakah hewan ini dapat dimakan? Qala arahu mithlal jarad. Ma akhadha minhu haya fasalaqa aw syuya fala ara biaklihi ba'san. Wa ma wujida mayitan fala yu'kal. Beliau menjawab, aku berpendapat hewan tersebut seperti jarad, belalang. Jika diambil dalam keadaan hidup, lalu diseduh atau dimasak, sehingga menurutku mengkonsumsi hewan tersebut tidak masalah. Sedangkan ketika ditemukan dalam keadaan mati, maka tidak boleh dimakan. Namun meski begitu, baiknya bagi kita agar tetap berpijak pada pendapat mazhab Syafi'i seperti yang dianut oleh umumnya Muslim di Indonesia. Sebab dengan tidak mengkonsumsi bekicot berarti seorang konsisten dalam mengamalkan ajaran mazhabnya, yaitu mazhab Syafi'i. Sekaligus sudah menjalankan husnul khuluq, yaitu adaptif terhadap masyarakat sekitar yang juga berpandangan bahwa bekicot itu haram, sehingga masyarakat tidak memberikan nilai buruk padanya. Pendapat ulama yang membolehkan mengkonsumsi bekicot baiknya ditempatkan dalam tataran yang sesuai. Misalnya ketika dalam keadaan terpaksa seperti tidak ada makanan lain selain hewan bekicot tadi. Dalam keadaan mendesak tersebut, ia dapat berpijak pada pendapat dalam mazhab Maliki seperti yang dijelaskan saya di atas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.